Bioskop Trans TV is back. Wow, that's actually real. Ratusan film-film blockbuster terbaru dapat surat dengan bintang-bintang terkenal. Umi Mumtaz binti. Maaf. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Siang, Pak. Siang. Kecamatan Monotunggal. Untuk mengabulkan replik tersebut. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Sebelum sidang hari ini selesai dan ditutup. Bioskop Trans TV is back. Selamat pagi, Bu. Untuk sebelumnya pakai hand sanitizer terlebih dahulu. Maaf. Oke. Sebelumnya ada keperluan apa, Bu? Datang ke sini? Di sini saya mau mengajukan cerai gugat, Pak. Cerai gugat. Iya. Saya Tapi saya belum tahu alurnya. belum tahu alurnya. Oh. Iya. Tapi sudah bawa syarat-syarat seperti KTP sama buku nikah. Oh, kalau KTP sama buku nikahnya udah. Oke. Nah, itu sudah bawa, kan Ibu mau cerai, kan ada surat gugatan. Nah, itu sudah dibuat atau belum, Bu? Oh, belum, Pak. Saya nggak tahu itu. Karena Ibu belum buat surat gugatannya, maka Ibu nanti ke loket Posbakum terlebih dahulu, nanti di sana dibantu. Iya. Sebelumnya ini, Bu, dipakai terlebih dahulu ID card-nya. Monggo. Sama ini. Monggo, ini nomor antriannya nanti ditunggu sampai dipanggil ya, Bu. Oh iya. Oke. Nomor antrian 11, di loket 5. Selamat pagi, Bu. Iya. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Pak, saya itu mau mengajukan perceraian. Tadi disuruh, katanya Pak Satpam disuruh ke Posbakum kayak gitu. Sebelumnya ibunya udah bawa KTP sama buku nikah. Oh iya. Buku nikahnya itu. Oke. Ini nama suaminya siapa, Bu? Saiful Bahri. Ini ibunya mengajukan gugat cerai ini alasannya apa ya? Suami saya itu malas bekerja itu sih, Pak. Jarang menafkahi saya. Ini pernikahannya udah berapa tahun? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Iya. Itu mulai pisahnya kapan? Udah berapa lama itu pisah? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Udah punya anak? Udah. Berarti itu 1 tahun Pisah nggak pernah bertemu sama iya. sekali. Oh ya, sebelumnya ini saya buatkan surat gugatan terlebih dahulu ya. Iya. Tunggu sebentar ya, Bu. A few moments later. Ini ya, Bu ya, sudah. Ini untuk surat gugatannya, ini KTP-nya. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Gimana, Bu? Kok kelihatannya bingung? Ada yang bisa kami bantu? Ini jadi gini, Pak, tadi itu saya dapat dari Posbakum, dapat surat gugatan, tapi saya itu bingung mau dibawa kemana ini. Ibu mau mengajukan apa sebenarnya?
gini Bu, saya itu mau mengajukan cerai gugat, tapi saya nggak tahu gimana alurnya atau selanjutnya itu saya bingung kayak gitu. Ibu bisa ceritakan nggak, ngapunten untuk menceritakan kronologi kenapa ibu mau cerai gitu? Sebelumnya bapak sama ibu itu siapa sih? Oh ya, ini perkenalkan, saya Muhammad Aji Firmansyah. Saya di sini selaku advokat, dan ini teman saya juga, Liana Mas Uda, juga sebagai advokat. Iya. Jadi gini Pak, Bu, saya itu mau menceraikan suami saya itu karena suami saya itu jarang menafkahi saya, jarang ngasih uang lah, kayak gitu. Jadi saya udah memikirkan matang-matang, udah kayak gitu ya, diskusi sama keluarga juga. Saya memutuskan untuk menceraikan suami saya. Jadi gini, apa bisa kami bantu untuk perkaranya dari awal sampai akhir gitu? Oh ya, kalau bisa dibantu ya Pak, maksudnya biar dari awal sampai akhir tuntas lah. Saya juga udah bosen, udah muak lah sama suami saya yang kayak gitu, hidupnya cuman nggak mau kerja, luntang-lantung kayak gitu. Ya udah, nanti ini berarti berkas saya bawa, nanti ibu juga saya buatkan untuk surat kuasa ya. Oh iya Pak. Oh iya Bu, gini aja untuk mempermudah, saya minta nomor HP-nya ibu, tolong dicatatkan, nanti biar ketika ada kebutuhan apapun gampang kita komunikasinya. Iya. Ini Pak. Oh iya. Mana? Dengan ibu siapa? Ibu Umi, Pak. Bu Umi ya. Iya. Baik, mungkin itu saja Ibu, nanti saya beri kabar lebih lanjut. Oh iya. Makasih ya Bu. Iya Pak, Bu. Selamat siang Pak. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Jadi ini kami mau mendaftarkan perkara untuk klien. Oh iya. Di mana berkasnya Pak? Oh ya. Saya cek dulu ya Pak. Iya, silakan. Ini surat kuasa beli mana ya? Oh, surat kuasa. Oh iya. Ini Bu, ini. Sebentar ya Pak, saya daftarkan dulu. Sudah Pak, silakan ke loket 3. Oke, terima kasih Bu. Iya. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, iya, jadi ini kita sedang mendaftarkan perkara untuk klien. Oh, untuk perkara yang ini ya? Baik, saya petakan dulu ya perkaranya. Baik, perkara ini sudah terdaftar dan ini sudah ada nomor perkaranya. Untuk sidangnya bisa pada hari Senin tanggal 19 April ya Pak. Dan ini SKUF-nya bisa dibayarkan ke kasir. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu? Siang Bu, ini saya mau bayar biaya panjar perkara. Oh iya, saya cek dulu ya. Ya. Untuk biaya panjarnya sebesar 250. Nanti jika ada kelebihan saya kembalikan lagi. Nanti kalau kurang nanti bapaknya bisa menambahi lagi ya. Oh iya. Masih ya Bu. Oh iya. Ini saya kasih. Sudah Bu? Oh iya. Ya sudah. Terima kasih ya. Iya. Kepada majelis hakim untuk memasuki ruangan sidang.
Perkara nomor 582-PDT-G-2021-PA Batang dalam perkara cerai gugat antara Umi Mumtaz binti Adam melawan Saiful Bahri bin Ahmad beserta kuasanya masing-masing untuk memasuki ruang sidang utama. Tata tertib persidangan. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 3. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 6. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 7. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 April 2020, sidang Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 582-PD-G-2021 Pengadilan Agama Batang dalam perkara cerai gugat antara Umi Mumtaz binti Adam sebagai penggugat melawan Saiful Bahri bin Ahmad sebagai tergugat atau kuasanya masing-masing dibuka dan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat ataupun kuasanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Sudah siap untuk mengikuti persidangan ya? Baik, selanjutnya dari pihak tergugat ataupun kuasanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah sudah siap? Siap ya mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap mulia. Baiklah, dari pihak penggugat ataupun kuasanya silahkan tunjukkan kartu identitas serta bukti administrasi dari pihak penggugat sendiri dan juga kuasanya. Baik, sudah sesuai dengan identitas ya, sudah sesuai dengan aslinya. Silakan kuasa hukum bisa diambil. Selanjutnya dari pihak tergugat ataupun kuasanya silakan untuk menunjukkan kartu identitas serta berkas administrasi terlebih dahulu. Ini sudah sesuai identitas ya, baik berkasnya
sudah sesuai, silakan bisa diambil kuasa hukumnya. Kepada kuasa hukum dari pihak tergugat, apakah saudara tahu mengapa saudara bisa dipanggil di Pengadilan Agama Batang ini? Tahu yang mulia, karena istri saya telah mengajukan cerai gugat kepada saya yang mulia. Baik, dari pihak terkait berarti Anda sudah mengetahui bahwa saudara telah diberikan relaas panggilan dari pihak penggugat, di mana relaas tersebut yang sudah kami terima adalah sah dan pantut, sehingga perkara cerai gugat ini bisa dipersidangkan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada pihak penggugat, apakah saudara telah dipikirkan ulang bagaimana terkait dengan penyelesaian terkait perkara cerai gugat ini? Apa tidak sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan? Saya sudah memikirkan yang mulia, saya udah benar-benar nggak mau hidup lagi sama dia karena dia itu emang benar-benar malas bekerja yang mulia, yang mengakibatkan saya ingin mengajukan cerai gugat ini. Kepada pihak penggugat, apakah saudara tidak terpikirkan ulang bagaimana saudara nantinya, terutama terhadap anak Anda sendiri, bahwa perlu adanya seorang ayah yang bisa memberi nafkah dalam keluarga nanti? Apakah dari pihak keluarga tidak ada upaya perdamaian terhadap pihak tergugat supaya masalah ini cepat selesai? Awalnya ya saya sudah memikirkan yang mulia, tapi setelah saya pikirkan, saya benar mau mengajukan cerai gugat ini yang mulia. Dari keluarga sendiri ya sudah ada proses pendamaian, tapi saya tetap bersikukuh untuk mengajukan cerai gugat ini yang mulia. Berarti tetap ingin mengajukan perkara? Iya yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah betul yang disampaikan dari pihak penggugat tadi bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak penggugat, namun hal tersebut tidak berhasil? Benar yang mulia, hal itu tidak berhasil. Itu kenapa? Karena ya sudah ada upaya perdamaian, namun keduanya masih tetap tidak berhasil yang mulia. Apakah saudara tidak menunggu baik-baik terhadap keluarga mereka? Bu, sudah, kita berdamai saja, kasihan anak-anak kita. Apakah saudara sebagai seorang suami telah menjalankan sebuah amanah dalam rumah tangga? Sudah yang mulia, namun ya begitu tetap aja istri saya tetap mengajukan tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak yang mulia. Berarti tetap ingin menunjukkan perkara ini? Ya saya keberatan yang mulia sebenarnya, karena saya masih mencintai dia yang mulia. Mohon untuk istri saya supaya mempertimbangkan lagi dan supaya mencabutnya untuk cerai gugat ini yang mulia. Kepada pihak penggugat, apa saudara tidak mendengar sendiri bagaimana perkataan dari pihak tergugat bahwa pihak tergugat masih cinta kepada saudara? Dia telah memikirkan bagaimana sebuah kenangan manis dalam sebuah pernikahan, karena nikah itu tidak main-main kepada pihak penggugat, sehingga hubungan yang telah terjalin selama ini cobalah difikirkan ulang untuk dipertahankan. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah ada pertimbangan lagi terkait hal demikian? Kalau dibilang masih sayang, ya saya juga masih sayang yang mulia, tapi gimana lagi, orang suami saya itu nggak mau bekerja, saya yang bekerja sendiri, saya yang mengurusi anak-anak saya sendiri, ya saya tidak tanya yang mulia. Berarti tetap ingin melanjutkan perkara ini? Iya yang mulia. Kepada pihak penggugat dan tergugat, perlu diketahui bahwa dalam menjalin sebuah hubungan rumah tangga, terutama dalam pernikahan, pasti akan ada banyak tantangan, rintangan, hambatan, serta cobaan-cobaan baik dari pihak intern sendiri maupun dari pihak ekstern, dari pihak keluarga yang lain. Sehingga perlu diketahui bersama terhadap pihak penggugat dan tergugat, cobalah komunikasikan baik-baik terhadap saudara penggugat dan saudara tergugat untuk nantinya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi kalian sudah mempunyai anak. Apakah tidak difikirkan betul-betul dan matang bagaimana kasihannya anak saudara tidak ada bapak dalam sebuah rumah tangga? Coba difikirkan ulang. Ingat,
abghadul halali illa wahi ta'ala talaq, bahwa sebuah perkara yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tolak. Sehingga apa saudara tidak memikirkan hal demikian? Ingat, Anda sudah melaksanakan akad nikah. Qabiltu tajwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Sudah menjalankan sebuah akad di mana di situ adalah perjanjian agung, sehingga hal demikian tidak main-main. Maka dari itu kepada pihak penggugat dan tergugat difikirkan ulang perkara ini. Cobalah renungi, sesali, sholat istikharah, difikirkan matang-matang. Dari pihak penggugat, bagaimana? Apakah berdamai saja ya? Tidak bisa yang mulia, saya tetap melanjutkan perkara ini. Tetap ingin melanjutkan perkara ini. Ya, yang mulia. Bagaimana dari pihak penggugat, tergugat? Apakah tetap ingin melanjutkan perkara ini? Tetap lanjutkan perkara ini ya. Baiklah, kepada pihak penggugat dan tergugat, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa telah dilaksanakan upaya perdamaian dari pihak majelis hakim, namun hal tersebut tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu terkait dengan mediasi. Perlu diketahui bersama terhadap pihak tergugat dan penggugat bahwa mediasi nanti akan ada seorang mediator yang akan membantu jalannya saudara dalam bermediasi, sehingga kepada pihak penggugat dan tergugat harus hadir secara langsung dalam mediasi tersebut, sehingga nantinya akan diupayakan sebuah perdamaian ataupun perjanjian tertentu, sehingga dengan adanya mediasi tersebut maka diharapkan perkara ini bisa selesai, sehingga dengan adanya biaya-biaya yang timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pengawal pengadilan nanti akan ditanggung dari pihak penggugat dan tergugat. Kemudian menindaklanjuti akta dari perdamaian yang telah dilaksanakan mediasi nanti akan diserahkan kepada majelis hakim. Dari pihak penggugat, apakah saudara telah paham nanti mediasi seperti apa, bagaimana yang telah saya jelaskan tadi? Sudah paham ya? Dari pihak tergugat, apakah saudara telah paham terkait dengan penjelasan mediasi yang telah kami sampaikan? Sudah paham ya, Mulia? Sudah paham ya? Baik, dari pihak penggugat dan tergugat silahkan maju ke depan untuk menandatangani pernyataan para pihak telah menandatangani penjelasan mediasi. Silahkan maju ke depan. Tangan sebelah sini ya. Silakan dari pihak tergugat untuk bisa menandatangani. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat dan tergugat telah menandatangani terkait dengan penjelasan mediasi. Dari pihak penggugat, di sebelah sana terdapat nama-nama mediator yang nantinya akan membantu saudara dalam mediasi nanti. Apakah saudara mempunyai nama lain di sebelah sana ataupun menetapkan mediasi sendiri, mediator sendiri? Diserahkan ke yang punya saja. Diserahkan kepada kami mediatornya. Iya, yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana di sebelah ada nama-nama mediator? Apakah mau menunjuk yang lain ataukah bagaimana? Ditetapkan dari majelis hakim saja. Ditetapkan dalam majelis hakim. Baiklah, berdasarkan dengan pihak penggugat dan tergugat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka kami majelis hakim menunjuk saudara Akbaruddin Sarjana Hukum sebagai mediator. Sebelum sidang ini selesai, dari pihak penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup, tidak ada yang ingin disampaikan. Selanjutnya dari pihak tergugat, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup, tidak ada yang disampaikan. Baiklah, sidang hari ini selesai dan akan ditunda pada tanggal
Panitera, minggu depan tanggal berapa? Kepada pihak penggugat dan tergugat minggu depan tanggal 26. Maka dari itu sidang hari ini selesai dan ditunda pada tanggal 26 April dengan agenda pembacaan hasil mediasi. Kepada para pihak diharapkan menghadiri sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan karena perintah ini panggilan secara resmi ya. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana kabar Ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, untuk Bapak, apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, sehat alhamdulillah. Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu kenapa berada di ruangan ini? Untuk didamaikan, Pak. Ya, untuk dimediasi. Ya. Sebelumnya saya di sini selaku mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim dan telah disetujui oleh Bapak serta Ibu. Maka di sini saya akan memediasi Bapak dan Ibu. Apakah sebelum Bapak dan Ibu datang ke sini sudah pernah bertemu sebelumnya untuk membahas permasalahan pernikahan kalian berdua ini? Sudah, Pak. Sudah? Benar Ibu, Bapak? Iya, Pak. Lalu apakah tidak ada jalan damai dan apakah tidak ingin berdamai saja mencabut gugatannya? Tidak, Pak, saya tetap melanjutkan perkara ini, Pak, karena saya sendiri sudah tidak tahan dengan suami saya ini, Pak. Saya keberatan, Pak, karena saya ini ingin mempertahankan rumah tangga saya. Saya sangat mencintai dia, Pak, karena sudah punya anak 2, gitu, Pak. Saya ingin mempertahankan, Pak. Saya sangat cinta dengan istri saya. Masalah cinta ya saya juga masih cinta, Pak. Tapi gimana lagi orang suami saya itu malas bekerja, menafkahi saya sama anak-anak saya juga gak pernah desanya. Maka aturan itu udah gitu aja, Pak. Saya juga gak bisa melanjutkan rumah tangga ini, Pak. Ya tapi apakah tidak bisa damai saja, Pak? Coba diingat-ingat bagaimana dulu awal Bapak dan Ibu bertemu, lalu saling cinta, terus melanjutkan untuk ke jenjang pernikahan. Ditambah lagi Bapak dan Ibu sudah memiliki 2 anak yang masih usianya sangat kecil. Apakah tidak kasihan dengan anak-anak Ibu dan Bapak? Ya kalau saya sendiri sebenarnya kasihan, Pak. Anak saya juga masih kecil, masih seorang ayah. Tapi gimana langsung seorang ayah aja kan itu nggak bisa diandalkan kayak gitu, Pak. Coba jangan lagi bagaimana apakah nanti kedepannya anaknya itu kasihan anaknya itu nanti mentalnya kena. Kalau pernikahan itu kan pasti ada gonjang-ganjingnya dan untuk sekarang ini pernikahan Bapak dan Ibu tidak digoncang dan terterpa masalah dan jalannya itu bukan perceraian sebenarnya, bisa didamaikan asalkan Bapak dan Ibu mau sama-sama berdamai. Saya ya sudah memikirkan matang-matang, Pak. Saya juga sebelum mendaftarkan perkara ini saya juga sudah musyawarah dengan keluarga saya, tapi memang saya ingin tetap melanjutkan perkara ini, Pak. Sudah karena tidak memiliki titik temu dan saya tidak bisa memaksa kehendaknya Ibu Umi ini. Kalau begitu ya dengan berat hati ya saya akan membuat laporan mediasinya untuk nanti diserahkan ke ketua mediasinya. Ya meskipun keputusannya tidak seperti yang diinginkan bersama-sama, yaitu agar tidak terjadi perceraian. Untuk Bapak dan Ibu mau menambahkan terlebih dahulu. Karena mediasi ini tidak bisa berjalan
dengan sesuai rencana ini sudah yang selesai, maka Bapak dan Ibu boleh keluar dari ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 April 2021, sidang Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 582-PD-G-2021 Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dalam perkara cerai gugat antara Umi Mumtaz binti Adam sebagai penggugat melawan Saiful Bahri bin Ahmad sebagai tergugat atau kuasanya masing-masing dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi pihak penggugat, bagaimana kabarnya? Selamat pagi yang mulia, sehat alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada pagi hari ini ya? Siap yang mulia. Sudah siap, baik. Selanjutnya dari pihak tergugat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sehat ya? Sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sudah siap. Pihak penggugat, bagaimana, apakah saudara ingin memikirkan ulang terkait dengan perkara ini? Apakah sudah ada komunikasi dalam sidang dari yang pertama sampai sekarang? Saya sudah memikirkan lagi yang mulia, saya tetap melanjutkan kasus ini. Tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga jenengan? Tidak ada. Dari pihak tergugat, apakah betul yang disampaikan dari pihak penggugat tadi bahwa telah dilaksanakan upaya perdamaian namun hal tersebut tidak berhasil? Tidak berhasil ya? Dari pihak penggugat bagaimana? Tetap dilanjutkan perkara ini? Tetap yang mulia. Ini juga dari mediator telah menyampaikan kepada kami bahwa hasil mediasi kemarin tidak berhasil. Apakah dari pihak penggugat ini betul terkait dengan mediasi kemarin hal ini tidak berhasil? Betul yang mulia. Tidak berhasil ya? Iya yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana kemarin hasil mediasinya? Tadi saudara di sini laporannya tidak berhasil. Tidak berhasil. Berarti perkara ini pihak penggugat tetap dilanjutkan ya? Iya yang mulia. Baiklah, dari pihak penggugat dan tergugat bahwa telah dilaksanakan mediasi namun hal tersebut tidak berhasil, maka pada hari ini sidang itu sesuai dengan agenda minggu lalu bahwa pada sidang kali ini yaitu kita lanjutkan terkait dengan gugatan. Maka dari itu sidang kami tertutup untuk umum. Dari pihak penggugat, bagaimana dari gugatan yang telah diajukan, apakah ada perbaikan? Cukup, tidak ada perbaikan ya. Kepada pihak penggugat, silakan bisa sampaikan gugatan yang telah saudara ajukan. Saya kuasa hukum dari penggugat akan membacakan gugatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 2014 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang sebagaimana tercatat di kutipan akta nikah nomor 149/11/5/2014 tertanggal 20 Mei 2014. 2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dukuh Sumber RT 20 RW 4 Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang selama 6 tahun 5 bulan. 3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri atau ba'da duhur dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama bernama Safira, perempuan, umur 6 tahun. Yang kedua Reza, umur 1 tahun 6 bulan. Anak yang pertama dalam asuhan tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan penggugat. 4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja dan harmonis. Namun sejak bulan Agustus 2019 antara penggugat dan tergugat mulai ada pertengkaran dan percekcokan yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat. 5. Bahwa pertengkaran dan percekcokan antara penggugat dan tergugat harus
terus terjadi hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2020 yang akhirnya penggugat memutuskan untuk mengalah keluar dari rumah orang tua tergugat dan penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat yang beralamat di Dukuh Karangdowo RT 04 RW 01 Desa Wates Kecamatan Wontunggal Kabupaten Batang. 6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan. Selama itu tergugat membiarkan serta tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat. 7. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab berdasar permasalahan yang telah diuraikan di atas sudah cukup beralasan hukum bagi penggugat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat berdasarkan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. 8. Bahwa penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menceraikan perkawinan penggugat Umi Mumtaz dengan tergugat Saiful Bahri. 3. Membebankan membayar perkara menurut hukum yang berlaku. 4. Dan atau menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini penggugat ajukan. Semoga Ketua Pengadilan Agama Batang segera menindaklanjuti. Dari pihak penggugat, apakah terutama kuasanya ini gugatan tersebut cukup atau ada yang ditambahkan kembali? Cukup yang mulia. Cukup, tidak ada tambahan. Selanjutnya dari pihak tergugat ataupun kuasanya, apakah saudara telah paham atas gugatan dari pihak penggugat? Sudah paham. Bagaimana? Mau menjawab langsung? Mohon diberi waktu yang mulia belum menyiapkan jawaban. Ini nanti jawabannya tertulis atau tulisan? Tertulis. Baik. Berhubung dari pihak tergugat belum siap dengan jawaban, Bu Panitra, minggu depan tanggal berapa? 2 apa? 2 Mei. 2 Mei ya. Baik, nanti tergugat tanggal 2 Mei ya, untuk bisa memberikan jawaban tertulis. Dari pihak penggugat apakah ada yang disampaikan? Cukup, tidak ada yang disampaikan ya. Selanjutnya dari pihak tergugat bagaimana? Apakah ada yang disampaikan? Cukup ya. Baiklah, sidang hari ini selesai dan akan ditunda pada tanggal 2 Mei 2021 Bu Panitra ya. Maka dari itu sidang hari ini kita tunda pada tanggal 2 Mei tahun 2021 dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pihak pengadilan, karena perintah ini adalah panggilan resmi. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 2 Mei 2021, sidang Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 582-PD-G-2021 Pengadilan Agama Batang dalam perkara cerai gugat antara Umi Mumtaz binti Adam sebagai penggugat melawan Saiful Bahri bin Ahmad sebagai tergugat atau kuasanya masing-masing dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi pihak penggugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudara telah siap pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Telah siap ya? Siap. Selanjutnya dari pihak tergugat, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik yang mulia, akhirnya sehat walafiat yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Dari pihak penggugat, apakah saudara telah melaksanakan persidangan sidang 1 dan sidang 2? Apakah telah difikirkan kembali pada persidangan hari ini? Tidak ada upaya penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan. Saya akan terus melanjutkan perkara ini yang mulia.
terus melanjutkan perkara ini. Apakah tidak dipikirkan lagi, Mbak? Anda itu sudah memiliki anak 2 orang. Apakah tidak kasihan pada anak Anda? Itu nanti anaknya gimana? Masih kecil-kecil. Apakah tidak kasihan, tidak ada ayahnya? Saya sudah memikirkan matang-matang yang mulia. Telah dipikirkan matang-matang, betul. Betul yang mulia. Berarti tetap ingin melanjutkan perkara ini. Iya yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Apakah tidak ada upaya dari pihak saudara? Sudah ada upaya yang mulia, namun istri saya tetap ingin menceraikan saya yang mulia. Jadi bagaimana? Tetap dilanjutkan atau bagaimana persidangannya? Dilanjutkan yang mulia. Tetap dilanjutkan. Iya yang mulia. Baiklah. Maka dari itu sesuai dengan agenda yang lalu bahwa hari ini adalah jawaban dari pihak tergugat, maka sidang tertutup untuk umum. Dari pihak tergugat bagaimana? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap. Dari pihak penggugat ataupun kuasanya apakah sudah menerima salinannya? Belum yang mulia. Belum menerima. Silakan kepada pihak tergugat untuk bisa menyerahkan salinannya terlebih dahulu. Kepada pihak tergugat ataupun kuasanya silakan bisa sampaikan jawaban atas gugatannya. Saya selaku dari kuasa hukum tergugat izin menjawab gugatan ini. Yang pertama yaitu bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 2014 yang telah dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Sebagaimana tercatat kutipan akta nikah nomor 149/11/5/2014 tertanggal 20 Mei 2014. Yang kedua, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dukuh Sumber, RT 20 RW 4 Desa Wonotunggal, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang selama 6 tahun 5 bulan. Yang ketiga, bahwa penggugat dan tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri atau ba'daduhul dan sudah dikaruniai 2 anak. Yang pertama bernama Safira perempuan umur 6 tahun, yang kedua bernama Reza laki-laki umur 1 tahun 6 bulan. Anak yang pertama dalam asuhan tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan penggugat. Lalu yang keempat, bahwa tidak benar posita nomor 4 karena kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja dan harmonis. Tergugat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat. Yang kelima, bahwa tidak benar pada posita nomor 5 penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat yang terletak di Dukuh Karangdowo RT 4 RW 1 Desa Wates Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dengan keinginan sendiri tanpa adanya pertengkaran dan percekcokan antara penggugat dan tergugat. Yang keenam, bahwa tidak benar pada posita nomor 6 hingga gugatan ini diajukan antara penggugat dan tergugat saat berpisah rumah selama 6 bulan. Selama itu tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya. Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil dan fakta hukum di atas, tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Jika Ketua Pengadilan Agama Batang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Dari pihak tergugat ataupun kuasanya, jawaban tersebut apakah ingin disempurnakan kembali? Cukup yang mulia. Cukup, tidak ada tambahan. Cukup. Dari pihak penggugat ataupun kuasanya, dari pihak tergugat telah menyampaikan jawaban. Selanjutnya dari pihak menggugat apakah ingin mengajukan replik? Mengajukan yang mulia. Mau mengajukan replik? Mau direplik sekarang atau bagaimana? Belum disiapkan yang mulia, kami minta waktunya. Minta waktunya? Ya. Berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Ibu Panitra, untuk minggu depan itu tanggal berapa? Berarti tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei 2021. Dari pihak penggugat berarti nanti
untuk sidang berikutnya tanggal 9 Mei 2021 ya. Saudara diharapkan untuk memberikan replik. Ini repliknya nanti mau tertulis atau secara lisan? Tertulis saja yang mulia. Secara tertulis. Dari pihak penggugat ataupun tergugat, apa perkara ini tidak dipikirkan matang-matang? Apakah tidak diselesaikan dengan cara keluargaan saja? Saya sudah memikirkan matang-matang ya, ini tetap melanjutkan kasus ini. Tetap ingin melanjutkan perkara ini ya? Iya ya, mulia. Baiklah, maka dari itu sidang hari ini selesai dan ditunda pada tanggal 9 Mei 2021 dengan agenda replik. Dari pihak penggugat, sebelum sidang ini selesai, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup ya. Dari pihak tergugat, apa ada yang disampaikan? Cukup ya. Baiklah, diperintahkan kepada para pihak untuk bisa menghadiri atas sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan, karena perintah ini adalah panggilan resmi. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 9 Mei tahun 2021, sidang Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 582-PD.G-2020 Pengadilan Agama Batang dalam perkara cerai gugat antara Umi Mumtaz binti Adam sebagai penggugat melawan Saiful Bahri bin Ahmad sebagai tergugat atau kuasanya masing-masing dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat, bagaimana kabarnya pada persidangan kali ini? Sehat yang mulia. Sehat ya, alhamdulillah. Tadi sudah siap Bu ya? Siap banget yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan. Baik. Selanjutnya dari pihak tergugat sendiri, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik yang mulia. Kabarnya sehat ya? Sehat yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Sudah siap yang mulia. Baik, alhamdulillah dari pihak tergugat dan penggugat semuanya sehat pada persidangan kali ini. Sebelumnya dari pihak penggugat, apakah saudara telah ada upaya komunikasi kembali terkait dengan perkara ini? Tidak ada yang mulia, saya tetap melanjutkan perkara ini yang mulia. Tetap melanjutkan perkara ini, tidak ingin diselesaikan dengan secara kekeluargaan? Tidak yang mulia. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah betul hal demikian? Dari pihak penggugat telah ada upaya komunikasi namun hal tersebut tidak berhasil. Berarti tetap ingin dilanjutkan perkara ini. Baiklah, dari pihak penggugat dan tergugat tetap ingin melanjutkan perkara ini, maka dengan agenda yang lalu, maka persidangan ini yaitu dengan replik dari pihak penggugat. Saya Mas. Dari pihak penggugat ataupun kuasanya, apakah saudara sudah ada komunikasi lagi dengan pihak tergugat? Sudah yang mulia, tapi tetap tidak ada etikat baik. Tidak ada etikat baik? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah betul yang disampaikan dari pihak penggugat tadi bahwa telah ada upaya komunikasi namun dari pihak saudara tidak ada etikat baik? Sebenarnya saya masih ada etikat baik dengan istri saya yang mulia, karena saya sudah menjemput dia ke rumahnya yang mulia, untuk pulang ke rumahnya untuk kita hidup rukun kembali lagi yang mulia. Namun tidak ketemu lagi yang mulia, tidak bisa didamaikan lagi yang mulia. Dari pihak penggugat tadi telah disampaikan dari pihak tergugat bahwa dia sudah ada etikat baik, namun ini kayaknya dari pihak saudara sendiri ini yang mengada-ngada. Itu bohong yang mulia, yang dikatakan dia itu bohong. Dari pihak penggugat, tolong tunjukkan etika saudara dalam persidangan. Telah disampaikan dalam tertib tadi bahwa dilarang membuat kegaduhan dalam persidangan ini. Sekali lagi, Anda saya keluarkan. Ya. Dari pihak penggugat, bagaimana tetap lanjutkan perkara ini? Tetap melanjutkan yang mulia. Tetap melanjutkan perkara ini ya? Iya yang mulia. Baiklah, sesuai dengan agenda yang lalu bahwa persidangan pada kali ini yaitu replik dari pihak penggugat.
Namun sebelumnya dari pihak tergugat, apakah saudara telah menerima salinannya? Belum menerima. Silakan pada kuasa hukum untuk menerangkan salinannya. Silakan dari pihak penggugat ataupun kuasanya bisa dibacakan repliknya. Terima kasih atas waktunya yang mulia. Saya selaku kuasa hukum dari penggugat akan membacakan replik. Adapun replik penggugat adalah 1. Bahwa dalam jawaban tergugat, posita 5, tergugat dan penggugat mengalami percekcokan dan pertengkaran karena faktor ekonomi. Tergugat setelah pulang kerja setiap harinya selalu ditanya penggugat masalah gaji atau upah hasil bekerja, dan tergugat selalu mengelak dan bilang tidak ada uang. Padahal penggugat meminta uang untuk kebutuhan anak-anaknya sekolah saja. Kebutuhan untuk rumah tangga yang lain ditanggung penggugat. Yang kedua, bahwa dalam dalil jawaban tergugat posita 6, tergugat tidak menafkahi secara lahir dan batin itu benar. Karena selama penggugat tinggal di rumah orang tuanya, tanggung jawab biaya sekolah anak-anak tersebut ditanggung oleh penggugat dan orang tuanya. Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil dan fakta hukum di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan replik untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan jawaban tergugat tidak dapat diterima. Jika Ketua Pengadilan Agama Batang berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini penggugat buat dan berharap Ketua Pengadilan Agama Batang untuk mengabulkan replik tersebut. Terima kasih. Dari pihak penggugat ataupun kuasanya, apakah ada yang ditambahkan terkait dengan repliknya? Tidak ada, cukup yang mulia. Tidak ada yang tambahkan ya? Cukup. Baiklah. Dari pihak tergugat, tadi dari pihak penggugat telah mengajukan replik. Atas replik tersebut, apakah saudara telah bisa memahami? Sudah paham? Apakah saudara ingin mengajukan duplik? Iya. Mau mengajukan duplik? Iya. Namun sebelumnya, apakah ada yang ingin tanyakan terkait dengan replik tadi? Tidak ada yang tanyakan ya? Sudah paham berarti? Ini kira-kira mau dilakukan duplik kapan? Diberi waktu yang diberi waktu. Ibu Panitra, nanti minggu depan tanggal berapa? Tanggal 16 Mei 2021. 16 Mei 2021. Dari pihak penggugat bagaimana? Apa tetap ingin melanjutkan perkara? Ingin tetap melanjutkan perkara ini. Tetap melanjutkan perkara. Iya. Dari pihak tergugat bagaimana? Apakah tetap ingin melanjutkan perkara? Tetap melanjutkan perkara. Baik, maka dari itu persidangan hari ini selesai dan akan ditunda pada tanggal 16 Mei 2021 dengan agenda duplik dari pihak tergugat. Sebelumnya dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Dari pihak tergugat apa yang disampaikan? Cukup ya. Baiklah, diperintahkan kepada para pihak untuk menghadap sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pihak pengadilan, karena perintah ini adalah resmi. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 16 Mei 2021, sidang Pengadilan Agama Batang yang meriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 582/PD-G/2021 Pengadilan Agama Batang dalam perkara cerai gugat antara Umi Mumtaz binti Adam sebagai penggugat melawan Saiful Bahri bin Ahmad sebagai tergugat atau kuasanya masing-masing dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sudah siap untuk mengikuti persidangan ya? Sudah ya, Mulia. Selanjutnya dari pihak tergugat bagaimana, sudah siap mengikuti persidangan? Sudah siap ya mulia. Sudah siap. Siap ya mulia. Dari pihak penggugat bagaimana, apakah saudara tetap ingin melanjutkan perkara?
Tetap ingin melanjutkan perkara yang mulia. Tetap ingin melanjutkan perkara. Dari pihak tergugat bagaimana? Apakah tetap ingin melanjutkan perkara ini? Tetap. Baiklah, sesuai dengan agenda yang lalu bahwa hari ini adalah duplik dari pihak tergugat, maka sidang tertutup untuk umum. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap ya. Dari pihak penggugat, apakah saudara telah menerima salinannya? Belum yang mulia. Belum menerima. Silakan dari pihak tergugat. Baik, silakan dari pihak tergugat untuk bisa menyampaikan duplik dari saudara. Saya selaku kuasa hukum dari pihak tergugat ingin menyampaikan duplik dari tergugat. Yang pertama, bahwa tergugat terjadinya percekcokan dengan alasan jika ditanya penggugat masalah gaji dari penghasilan kerjaannya, salah lebihan dan mengelak itu tidak ada. Karena biasanya tergugat kasih uang kepada penggugat 1 bulan sekali untuk keperluan rumah tangga dan biaya anak-anaknya. Namun penggugat selalu tidak puas dan selalu menghamburkan uang untuk keperluan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan anak-anaknya. Yang kedua, bahwa selama penggugat pulang ke rumah orang tuanya, tergugat masih berkunjung dan memberikan uang untuk anak-anaknya. Yang kedua yaitu Reza yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayahnya. Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil dan fakta hukum di atas, tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan duplik tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan replik penggugat tidak dapat diterima. Demikian duplik ini dan berharap Ketua Pengadilan Agama Batang untuk mengabulkan duplik tersebut. Terima kasih. Dari pihak tergugat atau kuasanya, apakah saudara ingin menambahkan duplik tersebut atau bagaimana? Cukup yang mulia. Sudah cukup, tidak ada yang tambahkan ya? Cukup. Baiklah. Dari pihak penggugat ataupun kuasanya, apakah saudara telah paham terkait dengan duplik yang disampaikan dari pihak tergugat tadi? Sudah paham. Dari pihak penggugat, ini mau melakukan replik lagi enggak ini? Cukup, tidak ada lagi ya? Baiklah, dari pihak penggugat dan tergugat terkait replik dan duplik tadi, ini dari pihak penggugat apakah sudah menyiapkan saksi-saksi dan bukti tertulis? Belum yang mulia. Hari ini belum bisa dihadirkan. Belum bisa. Dari pihak tergugat sendiri, apakah saudara sudah menyiapkan bukti tertulis dan juga saksi-saksi? Belum bisa dihadirkan pada sidang ini. Belum bisa ya? Diberi waktu. Ibu Panitra, minggu depan tanggal berapa? 23 Mei. Dari pihak penggugat bagaimana? Apakah tetap ingin melanjutkan perkara? Tetap melanjutkan yang mulia. Tetap melanjutkan perkara. Dari pihak tergugat bagaimana? Tetap melanjutkan perkara ini? Tetap melanjutkan perkara ya. Baik, diharapkan nanti pada persidangan berikutnya kepada pihak penggugat dan tergugat untuk bisa menghadirkan bukti tertulis dan juga saksi-saksi dari saudara. Maka dari itu, sebelumnya dari pihak penggugat apakah ada yang disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup ya. Dari pihak tergugat ada yang disampaikan? Cukup ya. Oke, maka pada itu persidangan hari ini selesai dan akan ditunda pada tanggal 23 Mei dengan agenda pembuktian. Maka dari itu diperintahkan kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk bisa menghadiri sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan, karena perintah ini adalah panggilan resmi. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2021, sidang Pengadilan Agama Batang yang meriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama
perkara nomor 582-PD.G/2020 Pengadilan Agama Batang dalam perkara cerai gugat antara Umi Mumtaz binti Adam sebagai penggugat melawan Saiful Bahri bin Ahmad sebagai tergugat atau kuasanya masing-masing dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi pihak penggugat. Selamat pagi yang mulia. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah saudara telah siap? Siap yang mulia. Dalam keadaan sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat yang mulia. Selanjutnya dari pihak tergugat ataupun kuasanya bagaimana pada hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Alhamdulillah sehat ya, sudah siap mengikuti persidangan. Semua siap yang mulia. Alhamdulillah sudah siap dari pihak penggugat dan tergugat. Dari pihak penggugat, apakah saudara tidak ingin memberhentikan ataupun membatalkan perkara ini saja? Tidak yang mulia, saya tetap melanjutkan perkara ini. Tetap melanjutkan perkara ini. Iya yang mulia. Selanjutnya dari pihak tergugat bagaimana? Apakah tetap ingin melanjutkan perkara ini? Tetap ingin melanjutkan perkara ini. Baiklah, dari pihak penggugat dan tergugat, maka sesuai dengan agenda yang lalu bahwa persidangan hari ini yaitu pembuktian, maka sidang tertutup untuk umum. Dari pihak penggugat, apakah saksi-saksi dan bukti tertulis saudara telah disiapkan? Sudah siap yang mulia. Sudah siap pada persidangan kali ini ya? Siap. Sudah siap. Dari pihak kuasa hukum penggugat, silakan tunjukkan bukti tulis terlebih dahulu. Dari pihak tergugat, silakan bisa maju ke depan melihat bukti tertulis dari pihak penggugat. Ini bukti dari pihak penggugat ya. Ada bukti tertulis lain? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya dari pihak penggugat, saksi-saksinya sudah hadir pada persidangan ini? Sudah yang mulia. Ibu Panitera, tolong panggilkan saksi-saksi dari pihak penggugat. Saksi-saksi dari pihak penggugat Umi Mumtaz binti Adam untuk memasuki ruang sidang utama. Sebelumnya dari saksi-saksi, tunjukkan terlebih dahulu kartu identitas saudara. Untuk identitas dari saksi 1 sudah sesuai dengan identitas. Selanjutnya dari saksi 2 sudah sesuai dengan identitas. Kepada saksi, sebelum Anda memberikan kesaksiannya, terlebih dahulu kepada saksi 1, apakah saudara ada paksaan dari pihak penggugat ataupun dari pihak luar? Tidak ada paksaan ya. Dari pihak saksi 2, apakah saudara ada yang memaksa ataupun mengancam kepada saudara? Tidak ada tekanan dari pihak luar. Tidak ada. Baiklah, sebelum saudara saksi 1 dan saksi 2 memberikan kesaksiannya, maka saudara akan terlebih dahulu disumpah. Silakan kepada saksi 1 dan 2 untuk berdiri terlebih dahulu. Kepada saksi, nanti tirukan apa yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik.
Silakan kepada saksi 2 untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu dan saksi 1 tetap di sini, silakan duduk. Hakim anggota 1 bisa dibantu untuk menanyakan saksi ya. Terima kasih Pak Ketua Majelis. Selamat pagi saudara saksi. Pagi yang mulia. Saudara saksi, atas nama siapa? Eka Sofia. Binti Julaili. Baik. Hubungan dengan penggugat apa? Ibu kandung, ibunya. Satu rumah dengan penggugat? Satu rumah. Baik. Ibu sendiri tahu nggak permasalahan antara anaknya dengan Mas Saiful? Yang pertama katanya itu masalah ekonomi yang mulia. Ekonominya seperti apa? Katanya jarang menafkahi. Jarang menafkahi? Nggak menafkahi. Saudara tahu sendiri atau bagaimana? Atau keterangan dari penggugat? Saya tahu yang mulia. Tahu? Selain masalah ekonomi, ada masalah lain? Itu aja, cuma itu. Kalau untuk saat ini antara Mbak Umi, anak jenengan sama Mas Saiful masih satu rumah enggak? Udah pisah. Sekarang posisi Mas Saiful di mana? Mas Saiful di rumahnya sendiri, Ibu Umi ikut saya. Diusir atau pulang keluar rumah sendiri? Ibu Umi pindah sendiri, pulang ke rumah saya sendiri. Tadinya tinggal di rumahnya Mas Saiful. Berarti Ibu tahu dari keterangan anaknya? Iya. Kalau tidak dinafkahi oleh suaminya. Baik, Ibu sendiri pernah nggak mencoba merebutkan antara anaknya dengan suaminya? Udah pernah yang mulia. Udah pernah? Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Gagal atau gimana? Nggak bisa. Terus. Kalau anak-anak saat ini ikut siapa? Yang perempuan itu Safira ikut Mas Ipul, kalau yang Reza ikut Mbak Umi. Ikut, berarti satu ya? Satu. Mas Saiful satu di Mbak Umi. Berarti sampai sekarang Mas Saiful sama Mbak Umi sudah bisa berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan tidak pernah nyampur lagi? Tidak pernah. Pernah ngasih nafkah, ngirim uang atau Mas Saiful pernah bujuk? Mas Saiful katanya itu ngasih nafkah tapi Mbak Umi yang kurang. Nggak pernah. Baik, cukup. Mungkin bisa dilanjutkan saksi yang tentunya. Sebelumnya dari pihak hakim 1 ada yang tanyakan? Cukup. Dari pihak penggugat ataupun kuasanya, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Cukup yang tidak ditanyakan. Cukup. Dari pihak tergugat ataupun kuasanya, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Cukup ya. Tidak ada pertanyaan. Silakan kepada saksi 1 untuk bisa meninggalkan ruangan. Ibu Panitra, tolong panggilkan saksi 2 dari pihak penggugat ya. Saksi 2 dari pihak penggugat Umi Mumtaz binti Adam untuk memasuki ruang sidang. Hakim anggota 1 bisa dibantu untuk menunjukkan presisi. Baik, terima kasih. Saudara saksi. Saudara saksi dari penggugat. Kenal dengan Mbak Umi? Kenal dengan Mas Saiful? Kenal. Hubungannya apa, saudara? Saya tetangganya Mbak Umi. Tetangga jauh apa tetangga dekat? Dekat soalnya sebelahan rumahnya. Tetangganya Mbak Umi. Ya. Tahu apa tidak ada permasalahan antara rumah tangga Mbak Umi dengan Mas Saiful?
Ada masalah apa? Masalahnya itu ekonomi. Ekonomi. Iya. Ekonomi yang seperti apa? Mas Saifulnya itu kurang menafkahi Mbak Umi. Kurang menafkahi. Saudara tahu, melihat sendiri, mendengar, atau menurut keterangan dari Mbak Umi? Saya pernah mendengar sama melihat waktu Mas Saiful sama Mbak Umi cekcok. Cekcok. Cekcok di rumah siapa? Di rumahnya Mas Ipul. Mas Ipul. Iya. Nah, rumah saudara dengan Mas Saiful kan lumayan jauh. Iya. Bisa dijelaskan, saudara saksi, pas waktu main atau bagaimana? Pada waktu itu kan saya ke rumahnya Mas Ipul untuk menjenguk anaknya Mbak Umi yang masih kecil, yang masih bayi lah. Itu pada saat itu saya melihat sama mendengar percekcokan mereka. Berapa kali saudara mendengar dan melihat? 2 kali. 2 kali. Ada masalah lain yang Anda ketahui? Kalau masalah lain kurang tahu yang mulia. Baik, cukup. Terima kasih. Dari hakim tadi ada pertanyaan dari cukup. Dari pihak penggugat ataupun kuasanya ada yang ingin tanyakan kepada saksi 2? Cukup yang mulia. Cukup. Dari pihak tergugat ataupun kuasanya ada yang tanyakan kepada saksi atau tidak? Cukup ya. Tidak ada yang tanyakan? Cukup. Baiklah, silakan dari pihak saksi 2 bisa meninggalkan ruang sidang ya. Terima kasih kepada saksi. Dari pihak penggugat ataupun kuasanya, apakah ada saksi-saksi lain? Sudah cukup tadi 2 itu ya? Baik, selanjutnya pembuktian dari pihak tergugat. Silakan saudara tergugat untuk menunjukkan bukti tertulis terlebih dahulu. Kepada pihak penggugat ataupun kuasanya, silakan bisa melihat bukti yang diajukan dari pihak tergugat. Oke, anggota 1. Oke, anggota 2. Sudah valid sah ya. Dari pihak tergugat ada bukti tertulis lain? Cukup yang mulia. Sudah cukup ya, hanya ini ya. Dari pihak tergugat, apakah saksi-saksi sudah hadir pada hari ini? Sudah hadir ya? Ibu Panitera, tolong panggilkan saksi-saksi dari pihak tergugat. Saksi-saksi dari pihak tergugat Saiful Bahri bin Ahmad untuk memasuki ruang sidang utama. Hakim anggota 2 bisa dibantu untuk menanyakan kepada saksi dari pihak tergugat. Untuk para saksi dari tergugat bisa tunjukkan kartu identitas Anda terlebih dahulu. Saksi 1 dengan Ibu Izati binti Bahrudin. Alamat dari mana? Desa Wonotunggal. Kemudian dari saksi 2 dengan Ibu Cornelia binti Samsudin, betul? Alamatnya? Desa Wonotunggal juga. Sebelum para saksi memberikan kesaksiannya, apakah ada tekanan ataupun ancaman dari pihak luar? Tidak ada. Oke, sebelum memberikan kesaksiannya akan kami sempat lebih dahulu ya. Bisa berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah saya bersumpah Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain pada yang sebenarnya. dan tidak lain pada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali.
Untuk saksi 2 bisa meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Dengan Ibu Izati, betul? Apa kaitan saudara dengan pihak tergugat? Saya ibunya, Ibu. Ibu kandung dari Mas Ipul. Oke. Untuk saksi, setelah Mas Ipul dengan penggugat menikah, itu mereka berdua tempat tinggalnya di mana? Di rumah saya, di rumah Ipul. Di rumahnya Mas Ipul? Iya. Di rumahnya Mas Ipul. Kemudian apakah saudara tahu kenapa saudara tergugat ini digugat oleh penggugat? Saudara saksi bisa lepas maskernya agar suaranya lebih kencang. Iya. Oke, silakan. Karena masalah ekonomi yang saya tahu. Masalah ekonomi itu dari Mas Saiful cerita sendiri ataupun dari saksi melihat ataupun mendengarnya secara langsung? Mendengar secara langsung. Mendengarkan secara langsung. Iya. Seperti apa kalimat yang Anda dengar? Seperti misalkan Mbak Umi itu kurang nafkahnya itu kurang seperti itu Pak Hakim. Oh, seperti itu. Kemudian apakah betul penggugat ini meninggalkan rumahnya Mas Saiful? Benar. Betul. Itu meninggalkannya itu karena diusir ataupun dari keinginannya penggugat sendiri? Keinginannya sendiri. Keinginan sendiri. Itu kira-kira kapan itu dari penggugat itu meninggalkan rumah Mas Saiful? Kurang paham Pak Hakim. Kurang paham. Kira-kira saja. Tahun 2019 kayaknya. Sekitar 2019. Berapa? Kira-kira berapa bulan itu sudah meninggalkan rumah itu? Kurang lebih ya, kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Selama waktu 6 bulan itu, apakah Mas Saiful memberikan nafkah kepada penggugat? Kalau yang saya tahu, Iya, memberikan. Kemudian apakah kebutuhan lain selain nafkah itu pihak tergugat memberikan kepada penggugat? Yang saya tahu Memberikan. Kemudian apakah betul dari pernikahan mereka berdua ini dikaruniakan 2 orang anak? Ya, betul. Betul. Usia berapa saja mereka? Kalau yang anak pertama itu Syafira itu 6 tahun. Syafira 6 tahun. Yang kedua itu Reza itu umur 1 tahun lebih. Risa 1 tahun lebih. Nah, selama mereka pisah, anaknya itu ikut dengan siapa? Bapaknya atau ibunya? Kalau yang pertama itu ikut bapaknya. Sebentar, Hakim Anggota. Kepada pihak tergugat, tolong handphonenya dimatikan dalam persidangan. Iya, maaf. Ini Dimatikan. Besok lagi kalau ada persidangan, handphonenya di-off-kan atau di mode pesawat. Paham? Silakan Hakim Anggota. Terima kasih. Saya lanjutkan ya, untuk saudara saksi. Tadi dikatakan bahwasanya mempunyai 2 orang anak, Syafira 6 tahun dan Reza 1 tahun lebih. Nah, selama mereka berpisah, anak mereka itu ikut bapaknya ataupun ibunya? Kalau yang anak pertama itu ikut bapaknya, kalau yang terakhir ikut ibunya. Yang pertama ikut bapaknya, yang kedua ikut ibunya. Mungkin cukup. Terima kasih Yang Mulia. Hakim Anggota 1 ada tanyakan terhadap saksi? Cukup, tidak ada. Dari pihak tergugat ataupun kuasanya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi saudara? Tidak ada yang ditanyakan. Selanjutnya dari pihak kuasa hukum penggugat, adakah yang ditanyakan kepada saksi? Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada. Baik, silakan kepada saksi 1 untuk bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Ibu Panitra, tolong panggilkan saksi 2 dari pihak tergugat ya. Saksi 2 dari pihak tergugat, Saiful Bahri bin Ahmad untuk memasuki ruang sidang utama. Hakim Anggota 2 bisa dibantu untuk menanyakan kepada saksi 2 dari pihak tergugat. Siap Yang Mulia. Untuk saudara saksi 2 dari pihak tergugat, benar dengan Ibu Cornelia, apa hubungan saudara dengan tergugat?
Tetangga. Tetangga jauh atau tetangga dekat? Dekat. Kira-kira ada berapa meter atau berapa selisih berapa rumah? Depan rumah saja. Depan rumah. Selama Mas Saipul dengan Mbak Umi itu setelah menikah hidupnya di mana? Di rumah Mas Saipul. Tadi dikatakan selisih rumah itu hanya di depan rumah saja. Itu apakah saudara pernah mendengar perselisihan antara Mas Saipul ataupun Ibu Umi? Pernah. Kapan itu kira-kira? 2 bulanan. Itu kira-kira yang Anda dengar itu kalimatnya seperti apa? Karena faktor ekonomi. Makanya mereka ada perselisihan, percekcokan seperti itu. Sebentar. Itu apa itu di sebelah bawah itu apa itu? Apa? Catatan. Coba bawa ke sini maju. Kepada saksi, terutama ini dari pihak kuasa hukum. Ini saksi saudara membawa catatan. Kepada saksi, sebenarnya saudara tahu tidak? Anda mengetahui permasalahannya atau tidak? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Saksi, Anda telah disumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan mengkhianati diri Anda sendiri dan jangan mengkhianati atas nama Allah Subhanahu wa taala. Camkan itu. Anda telah disumpah, jaga integritas dan profesionalitas saudara. Jangan diulangi lagi. Hakim Mahkota silakan bisa menyampaikan. Untuk sekali lagi saksi, tolong berikan keterangan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Jika Anda tidak mendengar, jika Anda tidak melihat secara langsung, katakan saja tidak mendengar. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan yang tadi. Sejak kapan kira-kira Anda mendengar perselisihan antara Mas Saipul dengan Mbak Umi? 2 bulan yang lalu. Itu tadi sudah dijelaskan karena faktor ekonomi ya. Itu setelah 2 bulan itu sekali saja ataupun beberapa kali Anda mendengarkan mereka berselisih? Sekali saja. Setelah itu Anda tidak pernah mendengarkan lagi mereka berselisih? Tidak betul ya? Oh, tidak tahu. Oke, hanya sekali yang Anda pernah dengar. Oke. Nah, Mbak Umi ini meninggalkan rumah Mas Saipul, apakah Anda tahu? Tidak tahu. Padahal rumah Anda itu di depan saja, tapi Anda tidak tahu. Tidak tahu, oke. Anda betul-betul tahu, kan di depan rumah saja. Sebenarnya kan bisa lihat, kok ini Mbak Umi jarang kelihatan ataupun seperti apa? Tahu, soalnya kan saya kerja juga Pak, jarang di rumah. Oh, kerja jarang di rumah. Kemudian mengulas yang dari pertengkaran yang tadi, kira-kira ekonomi itu lebih detailnya seperti apa masalah ekonominya? Apakah tidak memberikan gaji kah, tidak bekerja kah, ataupun kurang kah, atau seperti apa, bisa dijelaskan? Katanya Mas Saipulnya udah kasih nafkah. Sudah kasih nafkah. Tapi Mbak Uminya kurang terus. Kurang. Apakah kurang itu karena gaya hidup Mbak Umi ini terlalu foya-foya atau seperti apa? Bisa seperti itu. Kemudian apakah Anda itu tahu kira-kira dari saudara penggugat itu apakah sudah ada laki-laki lain? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Mungkin cukup dari saya yang mulia. Cukup. Anggota 1 ada pertanyaan dari saksi? Cukup. Dari pihak tergugat sendiri ada yang tanyakan nggak terhadap saksi saudara? Cukup yang mulia. Cukup, tidak ada. Cukup. Dari pihak kuasa hukum penggugat ataupun penggugat langsung, adakah yang ingin tanyakan kepada saksi? Cukup yang mulia. Tidak ada yang tanyakan. Tidak ada yang mulia. Silakan kepada saksi untuk bisa meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih.
Dari pihak tergugat, apakah ada saksi lain? Tidak ada yang Cukup dua tadi. cukup. Kepada pihak tergugat, besok lagi kalau bawa saksi, bawa yang benar-benar mengetahui kejadian, jangan seperti tadi. Siap. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan persidangan ini? Cukup yang mulia. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada yang. Dari pihak penggugat ataupun kuasanya, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Belum siap yang mulia. Belum siap. Ini kesimpulannya mau tertulis atau lisan? Tertulis saja. Tertulis ya. Tulis. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Belum siap. Mau tertulis atau lisan? Tertulis. Ibu Panitra, minggu depan tanggal berapa? 30 Mei. Tanggal 30 Mei ya. Baik, sidang hari ini sebelumnya saya pertegas kembali kepada pihak penggugat, apakah saudara betul-betul ingin melanjutkan perkara ini? Tetap lanjutkan yang mulia. Tetap melanjutkan perkara ini. Dari pihak tergugat bagaimana? Tetap melanjutkan perkara ini. Tetap yang mulia. Tetap melanjutkan perkara ini. Baiklah. Maka dari itu sidang hari ini selesai dan akan ditunda pada tanggal berapa tadi Bu Wanitra? 30 Mei. Maka dari itu sidang hari ini selesai dan akan ditunda pada tanggal 30 Mei dengan agenda kesimpulan. Dari pihak penggugat apakah ada yang disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Dari pihak tergugat apakah ada yang disampaikan? Cukup ya. Baiklah, kepada para pihak diharapkan menghadap sidang yang sudah ditetapkan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan karena perintah ini adalah panggilan resmi. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 30 Mei tahun 2021, sidang Pengadilan Agama Batang yang meriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 582-P-G-2021 Pengadilan Agama Batang dalam perkara cerai gugat antara Umi Mumtaz binti Adam sebagai penggugat melawan Saiful Bahri bin Ahmad sebagai tergugat atau kuasanya masing-masing dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan. Baik, dari pihak tergugat bagaimana kabarnya? Baik yang mulia. Baik, sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Sudah siap mengikuti persidangan. Baiklah. Dari pihak penggugat, apakah saudara sudah ada komunikasi kembali untuk melaksanakan membatalkan perkara ini? Sudah ada yang mulia, tapi tetap tidak menemukan titik temu yang mulia. Dan ingin melanjutkan perkara? Tetap melanjutkan yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Tetap melanjutkan perkara? Tetap yang mulia, tapi mohon untuk mempertimbangkan lagi yang mulia untuk tidak mengabulkannya. Baik, terima kasih dari pihak tergugat. Sesuai dengan agenda yang lalu bahwa agenda hari ini adalah putusan, maka sidang tertutup untuk umum. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Silakan bisa serahkan. Ini bagaimana, dianggap dibacakan atau mau dibacakan? Dianggap dibacakan saja yang mulia. Dianggap dibacakan saja ya. Baik. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap. Silakan bisa salinannya serahkan kepada kami. Ini dari pihak tergugat, dianggap dibacakan atau mau membacakan kesimpulannya? Dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan saja ya. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup ya. Dari pihak tergugat, apakah ada yang disampaikan? Cukup ya. Ibu Panitra, minggu depan tanggal berapa? Tanggal 7 Juni. 7 Juni.
Baiklah, sidang hari ini selesai dan akan ditunda pada tanggal 7 Juni tahun 2021 dengan agenda musyawarah majelis. Kepada para pihak diharapkan untuk menghadiri dari sidang yang sudah ditetapkan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan, karena perintah ini adalah panggilan resmi. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 7 Juni tahun 2021, sidang Pengadilan Agama Batang yang meriksa dan mengadili perkara bercatat dalam tingkat pertama perkara nomor 582-P/G/2021 Pengadilan Agama Batang dalam perkara cerai gugat antara Umi Mumtaz binti Adam sebagai penggugat melawan Saiful Bahri bin Ahmad sebagai tergugat atau kuasanya masing-masing dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi pihak penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Bagaimana, sudah siap? Siap Yang Mulia. Sudah siap. Selanjutnya dari pihak tergugat bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Yang Mulia. Alhamdulillah sudah siap mengikuti persidangan. Insyaallah siap Yang Mulia. Alhamdulillah dari pihak penggugat dan tergugat telah siap mengikuti persidangan pada kali ini. Dari pihak penggugat, apakah saudara tetap ingin melanjutkan perkara ini? Tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga secara langsung. Sudah ada Yang Mulia, tapi saya tetap ingin melanjutkan perkara ini. Baik. Dari pihak tergugat bagaimana, tetap melanjutkan perkara ini? Tetap melanjutkan perkara ini. Baiklah, sesuai dengan agenda yang lalu bahwa hari ini yaitu terkait dengan musyawarah majelis, maka sidang tertutup untuk umum. Kemudian kepada para pihak penggugat dan tergugat diharapkan untuk bisa meninggalkan ruang sidang karena kami akan melakukan musyawarah majelis. Maka dari itu sidang diskor selama 5 menit. Skor kami cabut. Panitera tolong panggilkan para pihak untuk masuk ke ruang sidang. Perkara nomor 582/PDTG/2021/PL dalam perkara cerai gugat antara Umi Mumtaz binti Adam melawan Saiful Bahri bin Ahmad beserta kuasanya masing-masing untuk memasuki ruang sidang utama. Kepada pihak penggugat dan juga pihak tergugat diharapkan untuk bisa memahami dan bisa mendengarkan putusan dari majelis hakim. Dari pihak penggugat sudah siap? Siap. Dari pihak tergugat sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara penggugat dan tergugat dalam duduk perkaranya dan seterusnya. Yang kedua, pertimbangan hukum menimbang dalam konvensi dan dekonvensi dan seterusnya. Maka dari itu, untuk mengefisienkan waktu terkait dengan duduk perkara dianggap dibacakan. Selanjutnya, dalam pokok perkara yang pertama mengabulkan gugatan penggugat, yang kedua menjatuhkan cerai gugat antara saudara tergugat Saiful Bahri bin Ahmad terhadap saudara penggugat Umi Mumtaz bin Adam, yang ketiga membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.455.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2021 oleh kami majelis
sidang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh majelis hakim tersebut dengan didampingi panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat. Panitera tanda tangan. Kepada pihak penggugat dan juga kepada pihak tergugat, saudara dalam peraturan perundang-undangan bisa mengajukan banding dalam kurun waktu 14 hari setelah putusan ini, yaitu terhitung mulai besok pagi. Jadi ketika dalam pihak penggugat dan tergugat ingin mengajukan upaya pada persidangan ataupun pengadilan yang seterusnya, bisa dimanfaatkan dalam waktu 14 hari tersebut. Dari pihak penggugat ada yang ingin tanyakan? Tidak ingin tanyakan ya. Dari pihak tergugat apakah ada yang ingin saya tanyakan? Cukup ya. Maka dari itu kepada pihak penggugat dan tergugat mohon harus menerima konsekuensi hukum yang ada dalam putusan ini. Harus menaati atas putusan yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian nanti silakan bisa diambil di loket depan terkait dengan hasil putusan ini. Dari pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup ya. Dari pihak tergugat apakah yang disampaikan? Cukup ya. Baiklah. Maka dari itu kita mengucap alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang hari ini selesai dan ditutup.